Solok Selatan adalah salah satu kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Layaknya daerah di Indonesia lainnya, Kabupaten Solok Selatan juga menyimpan banyak keindahan alam yang menawan. Bahkan, banyak yang bilang bahwa Solok Selatan memiliki panorama alam layaknya di negeri Swiss dan juga Selandia Baru. Daerah Solok Selatan telah eksis ketika pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan bisa lebih awal lagi pada masa berdirinya Kerajaan Dharmasraya. Damste, seorang kontroler Belanda yang berkedudukan di Sujunjung, pernah mengunjungi Nagari Abai dan menemukan bukti-bukti peninggalan seperti tombak Majapahit yang diperkirakan merupakan sisa-sisa ekspedisi Pamalayu. Memang bukan suatu hal yang berlebihan untuk dikatakan demikian, karena memang Solok Selatan terdiri dari hamparan perbukitan yang masih hijau, air terjun yang mengalir deras, dan kehadiran rumah adat Minang yang terlihat kokoh menambah daya magis dari kabupaten yang berpenduduk 150.000 jiwa tersebut. Jika kamu ke Solok Selatan, tidak ada salahnya kamu untuk berkunjung untuk melihat destinasi wisata berikut ini. Goa Batu Kapal yang terletak di Jorongalo Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir, Balai Janggo. Untuk mencapai mulut gua, kamu harus melewati perkebunan sawit melalui jalan setapak dengan jarak sekitar 250 meter dari tempat parkir. Ketika memasuki mulut gua, kamu akan melihat sebuah pemandangan yang sangat indah berupa susunan stalaktit yang berbentuk unik dan dinding-dinding gua yang memiliki lekuk artistik. Tidak hanya itu saja, masuk lebih dalam, kamu akan dikejutkan dengan sajian-sajian yang lain. Nama dari gua ini cukup unik. Ada yang bilang pada zaman dahulu, Goa Batu Kapal merupakan sebuah kapal yang kemudian dikutuk menjadi batu. Apalagi terdapat sekitar 150-an ruangan yang telah ditemukan, sehingga menyerupai interior sebuah kapal. Dijamin kamu tidak akan menyesal berkunjung ke Goa Batu Kapal. Berkunjung ke Solok Selatan rasanya tidak lengkap jika tidak berkunjung ke Nagari 1000 Rumah Gadang. Tidak hanya menghadirkan rumah gadang asli yang masih berdiri kokoh, namun kamu juga bisa melihat beberapa benda peninggalan leluhur yang kaya akan nilai sejarah. Pada tahun 1939, Belanda melakukan penyerangan dan membumi hanguskan Rumah Gadang karena menganggap Istana ini menjadi basis tentara RI di bawah pimpinan Mr. Sarifudin Prawiranegara. Konon, penyerangan tersebut tidak berhasil karena pada saat itu istana ini dijaga oleh makhluk tak kasat mata yang disebut Inye, yang berwujud harimau serta ular yang menghambat besarnya kobaran api sehingga tidak habis terbakar. Dan hanya 3 tonggak saja yang terbakar. Bukti kebakaran tersebut masih bisa dilihat sampai sekarang.
Selain sebagai tempat musyawarah bagi 4 anak Parui, rumah gadang ini bertipe Gajah Maharam. Punya 7 gonjong atau atap seperti tanduk yang melancip ke atas, yang terdiri dari 3 gonjong di kiri dan 4 di kanan. Waktu zaman dulu, rumah gadang ini sering dipakai rapat orang-orang dahulu untuk membicarakan agama. Sebelum ada masjid, orang-orang sholat di rumah gadang ini. Kalau rumah gadang orang biasa, biasanya ada di kamar. Di rumah gadang ini tidak ada kamar, kecuali hanya ada di anjung kiri dan kanan saja. Ukiran rumah adat Minangkabau kaya akan variasi bentuk dan merupakan seni ukir yang dinamis serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Motif-motif ukiran banyak diadopsi dari bentuk-bentuk yang terdapat di alam berupa flora, fauna, peralatan sehari-hari, dan makanan. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu bintang di langit kapadoman, alam tak kambang jadi guru. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Solok Selatan baru berdiri pada tanggal 7 Januari 2024 dan dianggap sebagai hari lahirnya Kabupaten Solok Selatan. Namun bukan berarti sejarah daerahnya sependek umur Kabupaten Solok Selatan. Daerah Solok Selatan memiliki sejarah yang cukup panjang, baik itu pada masa kerajaan Minangkabau maupun pada masa kedatangan bangsa Eropa di pantai barat Pulau Sumatera. Kekuasaan Belanda sampai di Solok Selatan pada tahun 1876 dan dimasukkan dalam Afdeling Solok. Pada tahun 1876 dibentuk Onder Afdeling Muara Labuh yang berkedudukan di Muara Labuh dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan plus Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Pada masa kerajaan Pagaruyung dalam konteks Minangkabau, di wilayah Solok Selatan tumbuh 2 komunitas adat, yakni Alam Surambi Sungai Pagu dan Rantau 12 Koto. Alam Surambi Sungai Pagu merupakan satelitnya Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu bersama Indrapura dapat dikatakan sebagai kerajaan otonom khusus yang jauh dari intervensi Kerajaan Pagaruyung. Letaknya yang jauh dari pusat, Kerajaan Pagaruyunglah yang membuat kedua kerajaan ini dapat eksis dengan sedikit pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Solok Selatan termasuk daerah jajahan potensial bagi Belanda dengan sektor andalan perkebunan. Ketika Belanda baru saja menancapkan kekuasaannya di Solok Selatan dengan membentuk Onder Afdeling Muara Labuh, banyak perusahaan Belanda yang membuka perkebunan di daerah ini. Hasil perkebunan yang memuaskan membuat daerah ini mengalami perubahan yang cukup drastis, mulai dari pembangunan jalan raya yang menghubungkan daerah Solok Selatan dengan Kota Padang guna memudahkan pengangkutan hasil perkebunan. Simbol kemajuan, walaupun itu ditunjukkan untuk bangsa Belanda yang tinggal di Solok Selatan, merambah masuk ke daerah ini yang ditandai dengan kehadiran telepon, pom bensin, listrik, dan air ledeng. Hingga terbentuknya Kabupaten Solok Selatan
sektor pertanian dan perkebunan masih memegang peran utama dalam pembentukan struktur ekonomi daerah.